Halo semua, kembali lagi di channel Social Labs, channel yang membahas dan mengungkapkan fakta atau mitos tentang beragam hal yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Disajikan secara menarik dan informatif sehingga mendapatkan pengetahuan baru. Penjajahan umumnya berlatar belakang ingin menguasai hasil bumi Nusantara, seperti rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di masa itu. Kebanyakan negara yang menjajah Indonesia berasal dari Eropa. Mereka membutuhkan rempah-rempah seperti cengkeh, palawija, kayu manis, lada, dan lainnya untuk kebutuhan dalam negeri atau dijual. Para pahlawan bersama rakyat telah berjuang luar biasa untuk mendapatkan yang namanya kemerdekaan. Di balik pengorbanan harta dan nyawa yang dilakukan, ternyata mereka tak hanya melawan satu atau dua negara saja. Tercatat dalam sejarah bahwa Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara. Inilah negara yang berhasil masuk Nusantara dan melakukan penjajahan. Portugis merupakan negara pertama yang menjajah Indonesia. Dengan salah satu tokoh pentingnya yakni Alfonso de Albuquerque, Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke dunia Eropa. Awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku, yang dilatar belakangi pencarian rempah-rempah. Kedatangannya pun disambut hangat oleh raja dan rakyat Maluku pada saat itu, hingga pada akhirnya Portugis melanggar aturan yang disepakati dengan menerapkan praktik monopoli tidak sehat. Pada akhirnya, penjajahan yang dilakukan oleh Portugis meluas ke berbagai penjuru Nusantara, salah satunya Pulau Jawa. Ketika tahun 1602, datang pasukan Belanda dan mengalahkan pasukan Portugis hingga pada akhirnya kolonialisasi yang dilakukan Portugis tersebut berakhir. Pada saat itu, negara-negara bagian Eropa merupakan negara yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Salah satunya adalah Spanyol. Impian mereka mendapatkan negara penghasil rempah-rempah tercapai setelah berhasil memasuki wilayah Nusantara. Portugis yang pada saat itu masih menjajah Indonesia, menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis, meskipun pada dasarnya mereka berada dalam cakupan wilayah perdagangan yang berbeda. Portugis memutuskan bekerja sama dengan kerajaan Ternate sedangkan Spanyol dengan kerajaan Tidore. Namun tetap saja antara kedua negara tersebut terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan. Pada akhirnya tahun 1529, konflik berkepanjangan tersebut menghasilkan perjanjian bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina, sedangkan Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Di antara semua negara yang menjajah Indonesia, negara Belanda lah yang menjajah paling lama yakni mencapai 346 tahun. Dalam kurun waktu yang selama itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Indonesia mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tak jauh berbeda dengan negara lainnya, tujuan Belanda pun untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Atas kekalahan Portugis tahun 1602, Belanda memulai kolonialisasinya dengan mendirikan kongsi dagang di Batavia yang diberi nama VOC Verenigde Oostindische Compagnie. Namun pada tanggal 31 Desember 1799, VOC pun dibubarkan oleh pemerintah Belanda dengan berbagai alasan. Berakhirnya VOC, keadaan masyarakat Indonesia bukan membaik. Nusantara yang pada saat itu diberi nama Hindia Belanda diserahkan kepemimpinannya kepada kerajaan Belanda dan mereka membentuk sistem tanam paksa. Mei 1940 awal terjadinya Perang Dunia Kedua, Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi, Jerman. Dan pada Maret 1942 Belanda pun kalah di Nusantara oleh Jepang. Ini menandakan penjajahan Belanda berakhir dan berlanjut di tangan Jepang.
Di masa-masa krisis VOC, Belanda terkalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Prancis. Pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis mengirimkan Marsekal Willem Daendels ke Batavia dan dijadikan Gubernur Jenderal di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Daendels, Prancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang VOC dan hal ini menandakan Prancis memulai penjajahannya di Nusantara. Pemerintahan Daendels yang kejam dan diktator membuatnya mendapat berbagai kecaman, hingga pada akhirnya ia digantikan oleh Jan Willem Janssens. Namun pada tanggal 18 September 1811, Janssens menyatakan kekalahannya atas Inggris dan menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa dikuasai dan diserahkan pada Inggris. Kalahnya Prancis di tangan Janssens menjadi awal bagi Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan, di antaranya menghapus monopoli dan perbudakan serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Namun akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris, memengaruhi pula pemerintahan Pulau Jawa yang saat itu berada di tangan Inggris. Dari konflik ini, terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjajah dan menguasai seluruh wilayah Nusantara. Di awal kedatangannya tanggal 8 Maret 1942, Jepang bersikap baik dan berencana membantu memerdekakan Indonesia. Namun lama-kelamaan, mereka menunjukkan sikap diktator dan kejam hingga membentuk sistem kerja paksa yang disebut Romusha. Tak hanya itu, Jepang pun membuat organisasi kemiliteran, yang tak lain tujuan awalnya adalah untuk melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya karena Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Namun pada akhirnya Jepang pun mengalami kekalahan karena negaranya dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Setelah kejadian tersebut, Jepang diambang kekalahan dan akhirnya ia menempati janjinya membantu memerdekakan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang pun menyatakan menyerah dan ini menandakan berakhirnya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Itulah beberapa negara yang pernah menjajah negara tercinta kita, Indonesia. Tujuan mereka yang hampir sama, yakni menguasai kekayaan alam Indonesia. Sepatutnya kita yang diberi amanah menjadi rakyat Indonesia sendiri, harus bisa menjaga dan melestarikannya.